Udah masuk. Halo guys. Kita lagi bahas apa ya tadi? Aduh pusing, sakit gigi. Bahas keripik singkong ya. Oh iya betul, udah ada suara-suara nih. Siapakah dia? Siapa dia? Ada Mas Haikal kembali hadir di sini, ekonomis dari Mega Capital Sekuritas. Welcome back, Mas Haikal, how are you? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Gimana rasanya sudah diobok-obok Trump? Ya, di PHP ini udah biasa sih sebenarnya. Iya. Lu udah masang sabuk pengaman sekencang mungkin ya. Dikendorin lagi. Ternyata dikendorin lagi. Ntar kalau udah dilepas dilempar lagi. Itu dia. Berarti emang beneran kita tuh lagi diobok-obok sekarang ya. Atau sebenarnya semesta lagi ngajarin kita bahwa tenang aja. Gak usah terlalu panik gitu kali. Tapi memang Trump membuktikan bahwa gak ada sesuatu yang pasti di dunia ini. Iya. Dan gua kasih paham nih sama lu gitu ya Mas ya. Pada akhirnya ini bikin market, kalau ISG kan saat ini trennya jadinya positif ya. Sejak ada penundaan dan bahkan Trump melunak segala macam gitu. Tapi kan ketidakpastian bahkan jadinya jadi tetap tinggi gitu, jadi lebih tinggi gitu. Gimana sekarang jadinya market merespons tingkah laku Trump ini? Oke. Jadi mungkin untuk ngebahas ini kita agak recap seminggu ke belakang dulu kali. Rewind berarti nih. Kita rewind. Jadi kan kemarin terakhir kita bahas habis Trump nge-postpone reciprocal tarif itu kan. Dan itu market cenderung trennya uptrend tuh, lagi naik. Dan kalau dari kami di sini kita ngelihatnya itu market sebenarnya bukan dalam keadaan bullish gitu. Jadi market tuh lebih dalam fase keadaan untuk menyembuhkan luka yang udah dilakukan Trump tuh di Liberation Day sebelumnya. Membohongi realita. Enggak juga. Kayak kalau ke IHSG sendiri kan waktu sebelum libur lebaran kita ada di level 6.500 kan. Dan habis Liberation Day Trump 2 April dan kita masuk ke perdagangan lagi, kita langsung anjlok ke 5.900 dan kemarin sebenarnya udah mau balik lagi ke level sebelum libur, tapi akhirnya hari ini koreksi lagi sih ke 6.385. Tapi semakin mendekati lah ya angkanya menuju angka sebelum kita digonjang-ganjingkan dan gitu. Indonesia ini sebenarnya kalau untuk market global gitu relatif cukup kuat gitu. Dan kita mungkin ketolong juga gitu sama libur lebaran. Kayak kalau market Asia gitu yang gak ada libur Idul Fitri, habis Liberation Day dia secara 2 hari berturut-turut tuh dia kena pengurangan harga sahamnya sampai lebih dari 10% gitu. Ya, cukup beruntung mari kita libur berarti ya. Jadi recovery-nya masih jauh. Kalau kita tinggal dikit lagi sih sebenarnya buat recovery ke harga sebelum lebaran itu. Terima kasih ya Bapak Menteri, Ibu Menteri yang sudah membuat libur lebaran cukup lama. Ternyata visioner sekali ya. Aku kira terima kasih Bu Bapak Menteri yang akan diberangkatkan dan juga ngobrol sowan bersama dengan itu Bapak tapi belum kan? Trump. Planning to. Planning to, benar. Mau summer di depan ini. Summer after high school. When we first met. Summer after high school. Anyway. Anyway juga Mas, ini kan hari ini ISG ditutupnya cukup dalam sebenarnya ya, walaupun nggak nyampe 1%. Bukan yang ini sih ya, detikers. Bukan ini. Kita chat. Hiasan aja sebenarnya. Ini hiasan aja, aksesoris aja. ISG itu ditutupnya turun 41 poin atau 0,6% di ke level 6.400. Secara sentimen hari ini yang bikin ISG koreksinya cukup dalam setelah berhari-hari naik di zona hijau gitu, gimana? Apa? Oke, semua sebenarnya kalau kita lihat habis yang Liberation Day ini pergerakan saham global nggak cuma Indonesia itu semuanya itu ngekor apa yang kejadian di Wall Street gitu. Jadi Wall Street-nya naik itu pasti hampir semua market global tuh naik. Bener-bener seminggu ini kayak 100% lah gitu win rate kalau kita pengen tebak-tebakan gitu. Kira-kira indeks ini naik atau enggak, lihat aja Wall Street tadi malam gimana. Nah Wall Street kebetulan tadi malam itu koreksi dia setelah rally hampir kayak 3-4 hari gitu. Nah, kenapa ini? Pertama mungkin saya ngeliat itu healthy correction aja gitu di Wall Street sendiri. Dan juga ada sentimen nih di bonds market gitu. Dimana si Scott Bessent ini tuh kan kemarin Scott Bessent nih main Q-nya Menteri Keuangannya Donald Trump. Memastikan gitu dia itu ada kebijakannya biar dia bisa nge-buyback US Treasury lagi. Dan sebelumnya kan di bonds ini ada kekhawatiran bahwa Cina itu lagi ngejual-jualin nih
US Treasury bonds-nya, kepemilikan US Treasury bonds-nya, karena kan ada risiko masalah geopolitik yang bisa-bisa nantinya kalau misalnya ada masalah sama US, asetnya mereka tertahan gitu. Kayak contoh aja gitu, pemilik Chelsea kan Roman Abramovich habis si Rusia ada kasus sama Ukraine, Chelsea-nya langsung dijual, nggak bisa dimanfaatin lagi gitu kan. Jadi itu sentimen sentimennya yang buat ISG hari ini koreksi. Iya, dari US sendiri ada rebalancing portfolio gitu ke US Treasury bonds. Tapi sampai kapan IHSG atau mungkin in general semua saham tuh lagi mengekor ke Wall Street? Oke, pertama kalau kita lihat at least paling nggak sampai tarif dari Trump itu jelas gitu arahnya kemana. Terus kedua paling nggak sampai ini tuh balik ke level sebelumnya gitu kan 6.500 gitu. Tapi ya bisa aja pergerak kalau misalnya si Trump ngadi-ngadi lagi bisa aja makin parah lagi sih penurunannya. Iya. In general Asia yang aman kita doang apa sebenarnya yang lain juga lagi ini banget? Kalau Asia sebenarnya untuk hari ini semuanya merah sih, nggak ada yang hijau. Tapi kalau sebelumnya China yang bahkan jadi musuh utamanya US itu juga malah pergerakannya menguat gara-gara si China itu pemerintahnya bersedia untuk ngasih stimulus package gitu ke equity market untuk jadi buffer kebijakan tarif Trump itu. Kayaknya sentimen masyarakat dunia terhadap produk-produk China sekarang cukup meningkat lah ya. Gitu setelah kayak sebenarnya siapa sih yang mendoktrin kalau produk buatan Cina tuh nggak bagus gitu. Ketika orang-orang menyadari karena murah. Iya sih, tapi setelah menyadari bahwa sebenarnya seberapa besar pengaruh bahan baku lah atau mungkin barang jadi yang belum dilabelin, belum dimerekin itu sebenarnya everything is coming from China gitu. Gitu, jadi kayaknya cukup malah bikin China lagi makin jadi yang powerful. nge-brainwash itu ya itu si pemilik brand-brand mewah itu. Iya mungkin ya. Itu berpengaruh nggak terhadap market? Ya tentu sangat berpengaruh ya, karena kan concernnya dari Trump sendiri itu juga Cina yang udah makin rising gitu, dimana dia pengen mempertahankan gitu untuk tetap menjadi negara adidaya. Terus kan kemarin juga ya kayak kita tahu barang-barang mewah kayak yang udah diberitakan itu sebenarnya juga brands lah sebenarnya ya diproduksi cukup murah gitu di China gitu. Iya. Kalau dari dalam negeri mas apa sentimennya? Kalau dari dalam negeri sebenarnya ada sentimen yang cukup negatif di bidang mining sector gitu, dimana ada si pemerintah Indonesia ini naikin royalty tarif buat coal, buat nikel sama copper gitu, tembaga. Jadi tadinya tarif royalty untuk nambang mining itu 5-11,5% jadi 5-13,5%. Kalau buat copper tadinya flat 5% jadi 10-14%, nikel yang tadinya flat 10% jadi 14% sampai 19%. Yang mana tadi juga kita kira gitu pagi ini yang bakal jadi pemberat itu adalah sektor energi gitu. Tapi ternyata sektor energi mungkin karena komoditasnya itu udah turun cukup jauh gitu di bulan-bulan sebelumnya, jadi nggak begitu berefek, itu udah di bawah. Mungkin bakal berefek kalau ada laporan kuartal keduanya yang ngebuat dia ternyata efeknya negatif nih kebijakan itu. Saham secara sektoral apa yang paling dalam saat hari ini? Hari ini banking paling dalam, turun 1%. Dan sebelumnya kayak yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, banking kan habis banyak yang ex dividend date itu. Kemarin kan BMRI sempat turun 7%-an, terus kayak kemarin BNI turun hampir 5%-an. Dan kalau kemarin saya bilang banking itu lampu orange, sekarang mungkin udah mulai menghijau lagi sebenarnya untuk dikoleksi. Karena udah turun lagi harganya. Udah turun lagi harganya. Tapi udah tepat nggak kalau misalnya kita belinya sekarang, atau apakah masih akan ada penurunan untuk saham-saham banking? Kalau saham banking pasti kalau misalnya ada external shock atau global sentiment dari luar, dia pasti asing bakal jualan karena itu yang paling big cash paling gede. Tapi sebaliknya juga kalau misalnya ada sentimen positif global atau domestik, dia pasti bakal duluan. Dan kalau menurut kami di sini sebenarnya banking sektor secara timing gitu, itu udah cukup pas gitu kalau untuk kita koleksi. Ya mungkin tetap kita bakal nerapin strategi multiple entry gitu, nggak langsung gitu. Oh ya, tetap harus ke pendekatannya multiple entry ya. Kalau main kayak ini nih, orang-orang ngomongin emas, Antam seru banget nih ya penaikannya, tapi until when gak tahu juga ya.
Emas juga yang kayak udah saya bilang sebelumnya juga jadi benar-benar aset yang bisa dipilihan sih. Kayak terakhir saya kesini aja kalau nggak salah emas itu ada di harga 2.975 per troy ounce, sekarang udah 3.300, 3.400 gitu. Jadi naiknya kurang lebih sekitar 10% gitu. Dan as long as uncertainty ini tuh masih tinggi, emas tetap pasti jadi opsi sih untuk nge-hedging inflation dibandingin currency-currency yang kurang kuat lah, relatif kurang kuat dibanding aset lainnya. Setidaknya sampai 90 hari masa postpone ini berarti emas masih jadi primadona nih berarti. Ya mungkin aja bisa lebih panjang lagi sepanjang Trump menjabat. Suka-suka dia ya. Iya. Ya, masih penuh dengan ketidakpastian ya. Betul. Kalau hari ini ISG koreksi, minggu depan lagi, besok kira-kira gimana? Besok tuh hari terakhir market pekan ini ya. Apakah akan ada penurunan lebih lanjut karena mungkin kecenderungannya orang akan taking profit mungkin untuk long weekend atau seperti apa kira-kira analisisnya? Ya betul sih, sebenarnya kalau di akhir pekan biasa itu volume cenderung menurun dan banyak orang juga kalau misalnya trennya udah naik dia mulai taking profit nih. Tapi kalau dilihat kan juga penjualannya udah mulai terjadi dari hari ini dan kemungkinan sih kalau kami memperkirakannya besok itu ya sideways aja sih sebenarnya. Kecuali ya itu ada kejadian lagi nanti malam. Ada data yang dinantikah nanti malam? Kalau nanti malam sebenarnya ada Bank of Canada, dia mau interest rate decisions, tapi terus ada juga retail sales US, itu bisa ngelihat itu gambaran sebenarnya penjualan ekonomi US itu kira-kira gimana gitu. Dan paling kalau dari luar itu, kalau dari Indonesia sebenarnya hari ini juga ada retail sales Indonesia, sama kemarin ada consumer confidence, dan yang mana datanya juga kurang baik, ada tanda-tanda penurunan confidence dari consumer di Indonesia dari kondisi sekarang ke 6 bulan ke depan, itu dari BI datanya. Ya, walaupun CADEV kita naik tertinggi bahkan. CADEV? Iya, CADEV. Karena beli surat utang. Tapi kemungkinan itu kan CADEV Maret, CADEV April, BI banyak intervensi. Iya. Ya, kita ngeliat mungkin bakal turunnya di April sih kalau CADEV. Oh yang kemarin tuh Maret ya? Kemarin Maret CADEV. Iya. Jadi turun terendah dalam sejarah mungkin karena ada shock. Kayaknya gak sepesimis itu sih. Tapi mungkin kan untuk jadi lebih wait and see dulu sampai ini kayaknya kita lagi banyak long weekend deh akhir-akhir ini gitu ya. Mending santai dulu aja atau gimana Mas? Ya kalau dari kami sebenarnya strategi pertama mungkin kalau di IHSG ini paling enak manfaatin ini IPO gitu, tektokan IPO gitu. Iya. Kayak secara historical juga IPO kan ya most likely dia 2-3 hari ke depan kan oke banget itu pergerakan harganya. Lagi semangat-semangatnya ya, lagi posting tuh CEO-nya kayak kita IPO. Gitu ya? Terus ya kedua tetap kita masih menyarankan untuk mainnya short term gitu. Kayak apa yang lagi turun kita coba beli, ntar pas udah mulai ada bounce ya sell langsung gitu. Kalau long term too risky lah menurut. Kalau long term too risky. Iya masih too risky. Even banking pun. Iya. Kayak misalnya kalau kita buy and habis itu tinggal tidur gitu. Kalau ya kurang disarankan sih, bisa aja kita tinggal tidur terus Trump yang ngapa-ngapain minus 15% gitu. Long termnya misalnya 10 tahun gitu Mas. Ya aman aja. Ya kalau itu masih bisa sih. Kalau long termnya duitnya aman nggak apa-apa di sana 10 tahun mah. Iya. Dan kalau mau long term pun jangan all in di satu tempat gitu. Kita diversifikasinya pun gak cuman jenis sahamnya tapi jenis asetnya juga harus instrumennya ya. Betul. Kalau sebagai kamu yang instrumennya memilih gitar. Iya benar, ukulele saya. Agak mini ya. Baiklah Mas Haikal, terima kasih banyak pencerahannya sore hari ini juga ya. Nyanyi dulu Bang.